Jangan cuma diam aja. Jangan cuma ijazah semua jaminan-jaminan. Balikin. Kamu udah berapa lama nggak dikembalikan ijazahnya? Udah berapa? Hah? Udah setahun lebih. Udah berusaha. Udah apa? Udah berusaha minta dipinta? Udah berusaha sampai minjem pun nggak dikasih. Belum dikasih juga? Belum. Terus gimana perasaanmu? Perasaannya gimana perasaannya? Ya pengen dibalikin Pak, soalnya kan ini buat masa depan kita juga. Kalau udah kelamaan ijazah ditahan kan nggak bisa kerja, susah mau kemana pun. Jadinya kita nge-stuck di sini. Dia harap semuanya bisa kembali lagi ijazah, BPKB sama SHM. Apa aja yang ditahan kamu? Ijazah, Sama? terus BPKB sama SHM. SHM. Ya. Yang 1 November 2024 kami pertemuan LPG pertama berkaitan dengan pengaduan dari warga Karawang ini ke kami LPK Galuh Berkarya yang tidak bisa menindaklanjuti untuk magang atau Togino, betul ya, ke Jepang. Ada beberapa peserta ini yang sudah memenuhi syarat sebetulnya, tapi tidak bisa. Kami kemudian mencari tahu melalui Disnaker dan ternyata memang dari Disnaker sendiri setelah kami ke sana di Agustus 2024 LPK Galuh Berkarya ini tidak memiliki izin OSS untuk pembelajaran bahasa Jepang. Artinya pada saat mereka buat perjanjian di 2003 untuk pemagangan awalnya dan dinotariskan, itu pun hanya yang dijaminkan itu BPKB dan SHM yang dimiliki. Itu mereka berdasarkan dua cara ya, ada yang memang mandiri, ada juga yang dana talang. Dana talang sendiri ini juga disampaikan juga kemarin ditegur di Dewan juga, apakah Galuh Berkarya adalah lembaga pendana talang. Dan temuan di Disnaker yang tadi saya sampaikan tidak memiliki izin untuk melakukan pembelajaran bahasa Jepang. Dan kami juga melihat di websitenya Kementerian Tenaga Kerja juga ternyata tidak ada. Cuman kemarin ada penjelasan, mereka juga memposting beberapa foto-foto. Di situ ada sensei atau guru pembelajaran Jepang, juga ada salah satu klien kami justru yang memang sudah dikeluarkan oleh Galuh Berkarya ini. Karena sudah dikeluarkan oleh Galuh Berkarya, maka kami kemarin juga menjelaskan bahwa pemberitaan mereka yang menyatakan bahwa di tahun 2024 ini bahkan biasanya setiap tahun mengirim 40, itu tidak benar. Bahkan 2024 kemarin katanya mengirimkan 36. Yang kami tahu tahun 2024 itu hanya 1 orang. Ya. Betul ya, 1 orang ya? Iya, 2025 katanya mau diberangkatkan. Nggak tahu kan, katanya mau diberangkatkan. Nah, informasi ini adalah informasi yang tidak benar. Itu perlu menjadi kantor buat kami juga. Kalau tertipu saya juga bingung ya, tertipu di situ kan tidak ada penipuan, belum ada yang dikeluarkan. Ya kalau sebenarnya kalau namanya persyaratan kerja itu kan ada syarat-syaratnya. Iming-iming sebenarnya, mungkin bahasanya ya, iming-iming aja. Iming-iming mungkin sekian bulan ya. Kalau tertipu kan harus ada kerugiannya apa. Iya. Ya. Saya tidak bisa mendefinisikan itu mah kalau sudah tertipu atau penipu itu mah bukan ranah saya ya. Sebenarnya namanya orang pelatihan ya, namanya kita mendapatkan ilmu nih, kalau menurut saya ya wajar lah mungkin ya adanya kompensasi dari apa yang kita lakukan, kecuali latihannya di Disnaker. Tapi kembali lagi ya kan saya sampaikan gitu kan, saya juga sebenarnya ini kan ranah privat ya, ranah privat sebenarnya, bukan ranah kita yang harus terjun terlalu jauh. Ada ranah yang harus kami terjun tadi, mungkin pengembalian apa yang jaminan yang ditahan. Nah itu mungkin negara harus hadir. Tapi kalau mengenai bayarnya itu di situ tidak ada kewenangan kita. Dinas Tenaga Kerja tidak pernah bekerja sama dengan LPK manapun. Kami ini pembina. Nah,
Tapi LPK Galuh Berkarya itu pernah memberikan CSR untuk pelatihan bahasa Jepang, itu saja. Jadi kami tidak pernah merekomendasikan anak-anak yang sudah latih sok sana, tidak. Pisahkan gitu, dipisahkan ya. Dia memberikan CSR, ada orang ngasih CSR ya, kami terima. Kita nggak tahu maksud sebaliknya itu apa gitu. Jadi Ya. pada saat kehadiran LPK Galuh Berkarya ini memberikan pengajaran dengan Disnaker itu bentuknya CSR ya Bu? Bentuknya CSR. Jadi bukan kerjasama selanjutnya mungkin ada kerjasama perekrutan, tidak ada. Bukan hanya dengan Galuh Berkarya, dengan LPK manapun. Dan kami di Disnaker tidak pernah ngarekom satupun LPK. Tidak ada. Ya, jadi tidak ada kerjasama dengan Disnaker, Ya. LPK manapun. Enggak ada. Peran pemerintah sendiri kaitan Iya. uang jaminan yang harus dikembalikan? Jaminannya bukan uang, Bu. Enggak Ada ada. yang 15 juta. Oh, enggak, Nggak itu ada jaminan. tebusan. Ya, yang tebusan. Oh, itu mah maksudnya kan, tebusan. karena dia harus ngambil lagi asal membayar uang 15 juta. Antas Ya, kita sertifikat. akan berusaha untuk Iya. tidak membayar ya. Sebenarnya kan mungkin itu mereka sudah Iya. mendapatkan pelatihan ya. Tapi Ganti rugi kali ya itu. iya, namanya orang latihan kan bayar. Mereka kan ada menyiapkan itu ya. ruangan, Gratis. menyiapkan Tapi benar nggak Bu, guru. kalau LPK Galuh Berkarya ini tidak memiliki izin memberangkatkan tenaga kerja ke Jepang ya? Jadi melalui LPK lain. Iya. Nah, Nggak ada. itu tinjauan dari Disnaker. Sebenarnya kalau seperti LPK apa, Bu? penyangga itu boleh, khususnya ya LPK penyangga itu boleh saja kan, bisa. Boleh, tapi Iya. dampaknya kan Dia bekerja sama dengan LPK lain gitu kan, Yang sudah resmi. yang sudah resmi. Nah, kalau ini kan dampak dari LPK penyangga tadi apa? Masuk salah satunya sehingga kesulitan mendapatkan kuota untuk menerbangkan. Ya kalau menurut siswanya. saya, punten ya, sepertinya mereka merekrut itu tidak selektif. Itu kalau menurut saya, yang seperti yang disampaikan oleh pengacara tadi, harusnya kan selektif ya. Maksudnya orang tes sebelum diangkat jadi siswa itu untuk dilatih itu, kira-kira orang ini tuh mampu nggak? Kalau misalnya kira-kira baik dari fisik maupun kemampuannya kan harus ada. Makanya mungkin sulit lulus itu karena dia mungkin ya mungkin ini ya, kita juga tidak bisa terjun sedalam itu, termasuk ke LPK manapun gitu kan. Ya cuma tadi mungkin ya karena tidak selektif tadi akhirnya susah gitu kan. Harusnya mungkin kalau orang normal seperti pelatihan IM yang akan kita lakukan, ini kan tesnya sangat-sangat ketat gitu ya, sangat-sangat ketat. Akhirnya didapat SDM yang sudah bisa yang ikuti pelatihan itu ya kira-kira 80% sudah bisa berangkat. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.